Halo semuanya, teman-teman semuanya. Di sini saya membahas tentang bagaimana untuk mengatasi gangguan kecemasan, ya, masih dengan topik yang sama. Nah, di sini saya bahas tentang adalah apa kesalahan yang teman-teman sering lakukan tapi teman-teman tidak sadari. Ya, banyak orang melakukan hal ini namun tidak sadari. Dan sebagai informasi saya juga pernah membahas tentang kesalahan-kesalahan ya. Teman-teman silahkan lihat di YouTube saya sebelum ini. Ada beberapa hal yang sudah saya bahas. Dan di video ini saya juga masih bahas tentang hal itu, kesalahan. Ya. Dan ini penting dibahas kenapa? Ya karena kalau Anda terus melakukan, gimana dong? Gimana mau lebih baik kalau ternyata kesalahan diulang dan kesalahan diulang lagi. Ya. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan saya juga ingat nih teman-teman, saya itu sudah melakukan atau sudah membuat YouTube ini sudah cukup lama. Dan saya pengen tahu sebenarnya sekarang, teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari YouTube ini, sudah mendapatkan perbaikan atau bahkan sembuh, silahkan komen ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum sembuh, pasti akan segera sembuh, izinkan tetap percaya. Oke, dan kita akan balik lagi sekarang kita ke apa yang kita bahas ya. Kita balik ke kesalahan. Kesalahan itu apa? Kesalahannya adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu sensasi, menunggu cemas, menunggu sehat. Itu kesalahan yang sering terjadi. Ya, kenapa? Karena ketika menunggu itu sebenarnya Anda udah mengharapkan, mungkin nggak mengharapkan. Siapa sih yang mengharapkan cemas kumat? Siapa sih yang mengharapkan bahwa cemas itu akan muncul? Namun tanpa sadar bahwa teman-teman sudah menunggu-nunggu itu muncul. Ya, nah kalimat-kalimat yang seperti ini yang biasanya teman-teman gunakan secara tidak langsung itu adalah menyiratkan bahwa Anda menunggu cemas untuk hadir, menunggu untuk sensasi itu untuk hadir, yaitu misalnya udah sore nih, sore menjelang maghrib gitu kan, kemudian karena Anda sering mengalami cemas di jam sekian, ya kan, Anda sering mengalami rasa nggak nyaman di jam sekian, maka kemudian Anda akan mulai apa? Memprediksikan, wah ini kumat bentar lagi. Hahaha, ada yang pernah ngomong begini nggak? Wah ini kumat bentar lagi nih. Wah ini akan kumat jam segini. Nah itu namanya apa? Menunggu. Kamu udah menunggu sensasi. Lah ngapain teman-teman kamu menunggu sensasi? Katanya nggak mau, katanya merasa pengen tenang, tapi kemudian kamu tetap malah menunggu. Loh itu bukan menunggu, mungkin kamu bilang-bilang. Karena memang seringnya begitu. Dan justru itu, karena seringnya begitu, ini yang saya bilang adalah kesalahan yang tidak disadari bahwa kamu menunggu itu hadir. Menunggu untuk cemasnya hadir, menunggu untuk sensasinya muncul ketika di jam segitu. Nah, akhirnya yang terjadi ya beneran muncul gitu loh teman-teman, ya. Itu yang kesalahan-kesalahan kecil atau besar. Yang sering kan nggak sadari gitu loh teman-teman. Terlepas dari apapun argumen teman-teman ya, wah itu kan memang karena ada XYZ, itu kan memang ada perubahan dari siang ke malam, perubahan suhu. Oh memang itu kan memang biasanya begitu. Terlepas dari kata-kata itu teman-teman, sebenarnya kalau kita memperhatikan, teman-teman sudah yakin banget bahwa itu akan muncul. Ayo, saya tanya, yakin nggak nanti kalau kamu udah biasanya jam sore, jam 3, jam 6, kemudian kamu yakin nggak bahwa hari ini juga setelah kamu nonton video ini, kamu yakin nggak kamu nggak ini sore atau sore nanti atau kapanpun itu, kamu akan baik-baik saja? Ayo jawab. Pasti enggak. Langsung, enggak sih. Nah itu. Artinya apa? Kamu udah nunggu itu. Karena kamu nggak pernah yakin bahwa kamu akan baik-baik saja ketika jam-jam itu. Gitu teman-teman ya. Jadi izinkan untuk teman-teman hal-hal semacam ini loh, menunggu cemas, menunggu sensasi, ini tolong jangan dilanjutkan. Silahkan teman-teman kenali diri sendiri, kapan sih seringkali aku selalu mengatakan hal ini. Hal-hal yang mirip seperti itu kapan? Ketika teman-teman sudah menemukan itu, ya izinkan bahwa, oke, ini adalah menunggu berarti kalau gitu, menunggu sensasi, menunggu cemas, oke. Oke, saya tahu ini namanya menunggu. Oke, saya izinkan untuk saya percaya bahwa saya baik-baik saja. Gitu dong. Jangan buat bahwa hari ini akan sama seperti hari kemarin dengan mindset yang sama.
Oke, kita perlu untuk terus belajar, bertumbuh dan berkembang. Kalau Anda terus mempunyai persepsi bahwa memang ada jam kumat disediakan kumat, maka Anda terus akan melatih otak teman-teman, membentuk jalur di otak teman-teman adalah bahwa itu akan kumat dan pasti kumat. Jadi akarnya akhirnya menjadi apa? Menjadi belief kan teman-teman, menjadi keyakinan. Keyakinan adalah apa? Sesuatu yang Anda ucapkan, Anda ulang-ulang terus dan akhirnya membentuk jalur di dalam otak Anda. Menariknya adalah dalam ilmu neuroplasticity adalah jalur di otak itu bisa berubah ketika Anda mengubahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengubahnya? Mengubahnya adalah dengan cara tidak melakukan lagi seperti yang kamu bisa lakukan. Nah, tidak melakukan seperti yang bisa kamu lakukan itu, lakukan berulang-ulang. Maka itu akan bentuk jalur baru. Itu teman-teman. Ya, teman-teman izinkan pahami ini. Ya. Nah, kemudian yang juga perlu teman-teman pahami juga adalah menunggu sehat. Maksudnya gimana menunggu sehat? Saya merasa sehat jika tidak ada sensasi. Oh, teman-teman, itu tidak perlu, teman-teman. Itu adalah keyakinan yang tidak membuat Anda jauh lebih baik. Ya, itu adalah keyakinan yang tidak membuat Anda jauh lebih baik. Saya ulang. Anda mau sembuh kan? Nah, kalau Anda mau sembuh, terus kenapa Anda selalu mensyaratkan hal-hal seperti ini? Padahal kalau kita pahami lebih dalam apa itu kecemasan, kalau Anda baca buku saya, buku PP Cemas, buku Good Anxiety, ya, Anda punya buku ini, Anda paham apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang harusnya dilakukan. Kalau teman-teman belum paham, belum tahu, baca lagi bukunya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah paham itu apa, maka apakah perlu menunggu sehat? Apakah perlu menunggu tidak ada sensasi baru merasa sehat? Ya enggak lah teman-teman. Kenapa kita harus batasi diri kita dengan seperti itu? Kalau memang misalnya kita itu masih ada sensasi karena Anda mempunyai masalah gangguan lambung, ya udah silakan ke dokter. Ke dokter, kemudian Anda menggunakan herbal juga silahkan. Anda treatment untuk fisik ya silakan ya. Oke ya. Kalau itu memang asam lambungnya atau GERD-nya, karena sekali lagi saya ulang lagi teman-teman, cemas itu bisa pengaruh ke pencernaan. Cemas bisa menyebabkan masalah pencernaan. Dan teman-teman, masalah pencernaan itu kalau teman-teman terus mikir-mikir, dipikir-pikir terus. Ingat, jika dipikir-pikir, jika terus waduh, nanti kalau gini gimana, waduh kalau gini gimana, akhirnya jadi cemas. Ya, tapi sebenarnya tidak secara langsung. Kenapa? Ya karena banyak orang di luar sana yang mengalami GERD, lambung juga nggak ada cemas. Nggak selalu cemas. Ada orang stres, oke? Nggak cemas ya. Stres, dia tertekan, dia frustasi dengan kerjaannya, ya bisa asam lambung. Tapi nggak ada cemas-cemas yang teman-teman seperti alami teman-teman yang cemas takut mati, takut sakit, kemudian takut jadi apa-apa. Nggak ada. Yang menjadi masalah teman-teman adalah membuat pikiran-pikiran tadi loh terus berkembang. Ya, nah itu teman-teman. Jadi izinkan untuk kita mulai men-set hal yang baru bahwa saya sehat. Kita dari segi pikiran ya teman-teman, dari segi pikiran. Jika pikiran bisa membuat Anda mengalami kecemasan, jika pikiran bisa membuat Anda mengalami masalah lambung atau GERD, jika teman-teman disuruh ke psikiater, Anda biasanya ke dokter, kemudian dokter mengatakan, oh kamu psikiater. Artinya apa? Masalah fisik teman-teman itu karena pikiran. Jadi jika sekali lagi, pikiran bisa membuat Anda sakit, membuat Anda jadi lambung, membuat Anda jadi GERD, membuat Anda jadi juga cemas, maka pikiran juga bisa membuat Anda sehat. Jika pikiran bisa membuat Anda sehat, maka yang perlu Anda lakukan adalah percayalah bahwa kita sehat, walaupun masih ada sensasi. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Anda sangat penting sekali untuk punya pemahaman seperti ini. Dan ini juga saya juga singgung di e-book Bye-Bye Hipokondria. E-book Bye-Bye Hipokondria itu ada saya share, ada linknya di bawah, itu untuk
mengatasi yang mengalami masalah takut dengan kesehatan. Memang e-booknya tidak banyak halamannya, karena saya langsung lebih ke ada inti-intinya. Oke, jadi teman-teman bisa coba punya e-book saya. Silahkan nanti klik link di bawah, di bagian deskripsi kalau teman-teman berminat untuk e-book. Dan itu akan membantu menambah wawasan teman-teman untuk jauh lebih baik. Jadi teman-teman menunggu sensasi, menunggu kecemasan, menunggu sehat itu adalah suatu kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak disadari. Dan itu teman-teman perlu untuk mulai perbaiki, untuk mulai ubah. Ketika teman-teman bisa mengubahnya, itu akan membuat teman-teman akan jauh lebih baik, akan cepat mengalami progres yang sangat cepat sekali. Dan untuk sekedar mengingatkan juga untuk teman-teman yang masih mengalami masalah gangguan lambung, saya juga ada namanya afirmasi untuk gangguan lambung kan, afirmasi untuk masalah lambung. Nah, teman-teman juga silahkan klik di sini. Nah, silahkan teman-teman untuk sering-sering katakan afirmasi itu. Afirmasi itu akan membantu teman-teman untuk lebih merasa lebih cepat pulih. Dan ketika teman-teman ulang, terus dan ulang, maka teman-teman akan bentuk jalur baru di otak yang akan membuat itu bisa masuk ke level pikiran bawah sadar teman-teman, membuat teman-teman jauh lebih cepat pulihnya. Ya, silahkan dipraktekkan teman-teman karena sudah banyak YouTube saya dan tinggal teman-teman praktek saja. Dengan teman-teman praktek semuanya akan jauh lebih baik tentunya. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas yang sangat singkat ini sangat bisa membantu teman-teman untuk segera pulih dari yang namanya gangguan kecemasan. Oke, demikian, bye.